Hai smart people, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi kita di Digilog episode ke-6. Dan di episode kali ini nih, ada aku Chandra Sugama yang bakalan ngajakin kalian ngobrolin hiruk pikuk di media sosial dan aktor yang sering banget kita temuin di sana, yaitu buzzer. Media sosial sekarang menjadi salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan ya dari kita sebagai pengguna internet. Selama 10 tahun terakhir, media sosial terus berkembang dan menawarkan hiburan tersendiri nih bagi penggunanya. Di tahun 2023 awal sendiri, berdasarkan laporan dari We Are Social dan Hootsuite, terdapat sebanyak 4,76 miliar pengguna media sosial di seluruh dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pengguna media sosial mencapai 60,4% dari total penduduk. Wah, banyak banget ya. Nggak cuma itu aja tuh, rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengguna media sosial di Indonesia perharinya adalah 3 jam 18 menit. Hal itu membuat Indonesia menduduki peringkat ke-10 dunia. Hayo, kira-kira berapa lama nih penggunaan media sosial kamu perharinya? Tidak bisa kita pungkiri, media sosial memiliki banyak fungsi dan juga kegunaan yang dirasakan oleh penggunanya. Dari yang awalnya digunakan hanya untuk penghubung komunikasi antar penggunanya, kini sosial media dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain seperti sarana pengiklanan, kampanye, riset, dan sekedar hiburan penghapus penat sehari-hari, misalnya dengan hunting meme ya. Ada juga jenis pengguna yang sering banget berkeliaran dan meramaikan media sosial dengan kicauan mereka tentang isu tertentu secara kolektif. Yes, aktor-aktor ini sering disebut dengan buzzer. Sebenarnya apa sih buzzer itu? Buzzer adalah orang-orang yang memiliki tujuan untuk memengaruhi dan mempersuasi pengguna media sosial lain, serta menciptakan suatu distraksi dalam diskusi untuk menciptakan suatu isu. Biasanya nih, buzzer menjadi bagian dari strategi marketing suatu kelompok untuk bisa mencapai kepentingannya. Tahu nggak sih smart people? Istilah buzzer kalau di luar negeri sendiri lebih sering dianggap sebagai social media influencer. Nah, kalau menurut penelitian dari Center for Innovation Policy and Governance, buzzer di Indonesia lahir sejak media sosial Twitter diluncurkan. Buzzer sendiri dalam menjalankan tugasnya biasa menyebarkan narasi-narasi yang bersifat positif atau negatif dengan tujuan untuk mempopulerkan pihak yang sudah membayarnya. Biasanya mereka juga akan menggiring opini publik dengan memborbardir media sosial menggunakan hashtag atau kalimat yang senada atau bahkan sama persis. Sebenarnya, buzzer ada banyak jenisnya. Mulai dari buzzer produk atau perusahaan tertentu, buzzer influencer, hingga buzzer politik. Nah, tentu sesuai dengan jenisnya, tujuan dan juga strateginya pun juga berbeda-beda ya smart people. Menjelang pemilu 2024, kita pasti akan lebih sering menjumpai sekelompok buzzer yang mewarnai perdebatan atau diskusi di ruang terbuka dengan mendukung tokoh politik yang mereka dukung atau partai politik tertentu. Jenis buzzer ini biasanya dikenal sebagai buzzer politik. Buzzer politik di Indonesia nih smart people mulai meningkat sejak Pilkada DKI Jakarta di tahun 2012. Strateginya pun bermacam-macam untuk membuat orang yang mereka dukung menjadi viral atau populer. Beberapa memilih untuk meramaikan comment section pengguna lain atau bisa juga menciptakan isu atau konten dengan menggunakan hashtag tertentu. Hoax juga jadi salah satu strategi buzzer loh smart people. Untuk mencapai keviralan, buzzer biasanya menyebarkan berita-berita yang kontroversial. Di Indonesia sendiri pada triwulan pertama, Kominfo sudah menemukan sebanyak 423 isu hoax di sejumlah media sosial dan platform digital. Banyak juga ya. Smart people, seperti yang kita ketahui, buzzer sendiri memiliki citra yang cenderung negatif di mata masyarakat karena kecondongan bias yang mereka miliki. Bahkan nih, tidak jarang kita melihat buzzer saling menyerang atau menjatuhkan orang lain yang dirasa menyayangi orang yang mereka dukung. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus memahami langkah-langkah yang tepat ketika kita berhadapan dengan buzzer di media sosial. Yang pertama, kita perlu meningkatkan literasi media sosial kita seperti algoritma, tren penyebaran berita palsu, dan teknik manipulasi serta pola strategi yang sering digunakan oleh buzzer. Selalu melakukan verifikasi dan diversifikasi sumber informasi untuk terhindar dari hoax. Terlibat secara positif di media sosial alih-alih terjebak dalam perdebatan yang kontroversial yang dibuat oleh buzzer itu sendiri. Serta melaporkan perilaku yang melanggar jika kamu melihat buzzer yang melakukan pelecehan, menyebarkan kebencian, atau melanggar hukum atau aturan di platform media sosial. Ketahuilah nih smart people, kalau di negara kita sendiri juga memiliki undang-undang yang mengatur hoax dan ujaran kebencian di dunia digital. Nah, gimana nih smart people? Udah pada kenal kan ya sama buzzer? Atau jangan-jangan kalian sendiri nih buzzernya? Pokoknya jangan lupa ya smart people untuk mengutamakan hal yang positif. Jangan lupa juga untuk menebarkan kebaikan di sosial media dan menghindari yang buruk. Sekian Digilog episode kali ini, sampai jumpa di Digilog selanjutnya.